diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. At-taqwa insan atau hakikat manusia, anugerah Allah berikan karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah memberikan manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Satu, makhluk awal fitrah atau berada di atas fitrah. Hakikat manusia terdiri dari tiga, yaitu satu, bodoh, dua, lemah, tiga, fakir, butuh atau berkenan, dua, dimuliakan dengan ditipu memiliki keistimewaan dari makhluk lainnya, ditemukannya alam padanya. Tiga, manusia dibebani oleh dua, yaitu ibadah dan khalifah. Empat, bebas memilih ada jalan kebajikan ataupun jalan kejahatan. Lima, balasan pertanggungjawaban berakibat surga dan neraka. Satu, potensi pendengaran adalah untuk dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Dua, potensi penglihatan. Dianugerahinya mata adalah untuk dapat melihat, memandang dan memperhatikan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Ketiga, potensi hati. Hati menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku untuk roh, nafsu, dan akal. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Jika Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, maka ada manusia yang menjalankan dengan amanah dan ada yang menjalankan dengan khianat. Nafsul insan dibagi tiga bagian. Satu, nafsul mutmainah. Kedua, nafsul lawamah. Ketiga, nafsul amaratul bisu. Manusia diciptakan ala fitrah atau berada di atas
Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Jika Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, maka ada manusia yang menjalankan dengan amanah dan ada yang menjalankan dengan khianat. Nafsul insan dibagi 3 bagian, yaitu 1. Nafsul mutmaninah, kedua nafsul lawanah, ketiga nafsul amaratul bisu. Manusia diciptakan ala fitrah atau berada di atas fitrah, maksudnya adalah diciptakannya oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bodoh, manusia diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Fakir terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 15. Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Kedua, manusia ditiupkan ruhnya. Ketiga, diberikan keistimewaan berupa akal pikiran, ditundukkan alam semesta untuk manusia. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surga balasannya. Quran Surat Al-Sajadah ayat 19 artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Manusia adalah makhluk yang mukallaful, dibebani tanggung jawab yang diciptakan untuk 1. Ibadah. Terdapat Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Kedua, khalifah yang terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.